Episode 87. Ceklek, pintu terbuka lebar. Zahra masuk dengan perlahan. Kakinya seperti dibebani ribuan ton. Sangat berat untuk melangkah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat tidur pasien. Hatinya bagai tusuk ribuan jarum. Sakit melihat bagaimana kondisi Jane saat ini. Zahra berlari dan memeluk erat tubuh lemah Jane. Zahra menangis sejadi-jadinya di dada Jane. Jane masih diam tak bergerak. Lama Zahra menangis, menumpahkan segala rindu dan kekhawatiran di hatinya. Setelah puas menangis, Zahra duduk di sebelah Jane. Tangannya membelai rambut wajah suaminya. Dari kepala turun ke pipi, rahang dan terakhir di hidung. Semua telah berubah. Jane terlihat kotor, kurus, dan sangat tidak terawat. Zahra semakin sedih. Rahangnya penuh dengan bulu-bulu halus. Bahkan untuk bercukur pun dia tidak sempat, bisik hati Zahra. Kembali dia memperhatikan Jane. Dia terlihat sangat kurus. Apa selama aku tidak ada? Tidak ada yang mengurus makannya. Tubuhnya kurus seperti orang yang berbulan-bulan tidak makan. Dan ini rambutnya, dia tidak punya waktu untuk memotongnya, batin Zahra. Zahra memegang tangan Jane. Dia memegangnya kuat dan menciumnya. Tangan ini yang selalu memberiku restu dan selalu menenangkanku dalam pelukannya. Zahra semakin merasa bersalah. Sayang, panggil Zahra pelan. Sayang, bangun. Ini aku, ucapnya sambil terisak. Sayang, bangun. Aku sudah di sini bersama dengan anak kita. Kamu bangun. Zahra terus berbicara dan meminta Jane untuk bangun. Di dalam bawah sadarnya, Win merasa ada seseorang yang sedang memanggil namanya. Tapi Jane belum menemukan orangnya. Jane merasa berada di hamparan putih, bersih dan sangat luas. Aku mau kemana? Ucapnya bingung. Kemudian dia mengikuti cahaya yang terang bersinar. Ada seseorang mendorongnya hingga terjatuh. Jane tersandar. Perlahan dia membuka matanya. Sakit saat retina bertemu dengan cahaya terang di dalam ruangan. Berulang kali dia menerjapkan matanya. Jane mendengar ada suara seseorang yang sedang menangis. Suara itu seperti suara Zahra. Jane melirik ke samping. Dilihatnya jilbab seseorang berjilbab sedang tertidur dan menangis. Dia yakin itu adalah Zahra. Jane menggerakkan jari-jari tangannya. Zahra terkejut dan mengangkat kepalanya. Zahra kembali menangis bahagia. Kamu sudah sadar, ucap Zahra senang. Haus, ucap Jane sangat lemah. Zahra bergegas mengambil air minum di atas nakas dan membantu Jane meminumnya. Sedikit sekali yang Jane minum. Tangannya mengisyaratkan sudah. Zahra meletakkan gelas itu kembali ke meja. Jane mengangkat tangannya dan berusaha mengusap pipi Zahra. Zahra langsung memegang tangannya. Apa aku bermimpi? Tanya Jane masih bingung. Tidak, ini aku Zahra, jawab Zahra pelan. Tangannya memegang erat tangan Jane. Aku di sini, aku sudah kembali. Maafkan aku, ucap Zahra kembali. Jane melihat wajah Zahra, lekat dan lama. Jane masih merasa seperti dalam mimpi. Melihat Jane hanya memandang Zahra maju dan mencium dahi suaminya. Sayang, ini aku Zahra istrimu, ucapnya. Jane menangis. Dia kembali memandang wajah istrinya. Benar, ini adalah istrinya Zahra. Istrinya telah kembali. Jane sangat bahagia. Dengan susah payah, Jane mencoba untuk duduk. Zahra membantunya. Kemudian, Jane memegang tangan Zahra dan memeluknya sangat erat. Jane memeluk erat istrinya, menumpahkan semua kerinduan hatinya. Segala rasa rindu dan rasa yang hampir lenyap selama ini.
Lama dia memeluk Zahra, seolah-olah jika terlepas Zahra akan pergi lagi dan meninggalkannya. Mereka berdua sama-sama menangis. Episode 88. Ceklek, pintu terbuka. Henry masuk bersama Baby Al di gendongannya. Henry berdehem. Jane dan Zahra menoleh ke arah Henry. Henry berjalan mendekat. Alhamdulillah, akhirnya kau sadar juga, Jane. Tadi niatnya kalau kau nggak sadar juga, Zahra dan Al akan aku bawa lari, canda Henry. Jane hanya menyapu nyengir. Coba saja kalau kau berani, jawab Jane. Apa yang bisa kau lakukan? Bahkan untuk bangun saja kau sulit. Mau melawan aku, ejek Henry lagi. Jane terdiam mendengar candaan Henry. Henry mendekat dan memeluk Jane. Jane membalas memeluk Henry. Walau bukan saudara kandung, tapi ikatan di antara mereka berdua melebihi saudara. Terima kasih kak, ucap Jane tulus. Apa tadi kau bilang kak? Sejak kapan seorang Jane memanggil aku kakak? Terima kasih telah membawa anak dan istriku kembali, ucap Jane tulus. Sudahlah, kita ini saudara. Aku paling tidak bisa melihat kau sedih, apalagi sampai sakit seperti ini. Rasanya lebih baik aku juga yang sakit. Kali ini Henry tidak bercanda, dia serius dengan ucapannya. Kau berhutang padaku, Jane, ucap Henry lagi. Zahra, berjanjilah padaku, kau tidak akan meninggalkannya lagi. Kalau sampai kau pergi lagi, aku yang sudah dibuatnya, ucap Henry kembali bercanda. Maafkan aku kak, ucap Zahra menyesal. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap bersama menghadapinya. Nih, sambil menyerahkan Baby Al ke gendongan Zahra. Aku tinggal dulu ya. Henry berjalan meninggalkan ruangan Jane. Terima kasih kak, ucap Zahra lagi. Zahra yang masih menggendong Baby Al melihat kepergian Henry. Setelah itu, dia menyerahkan Baby Al ke pangkuan Jane. Jane menatap lekat anaknya, lalu dia menciumi seluruh wajah Baby Al. Baby Al menggeliat kegelian karena dicium oleh Jane, apalagi jambang Jane belum dicukur. Sayang, ini papa nak, ucap Zahra. Jane masih terus menciumi anaknya, rindu hatinya yang sudah lama tidak bertemu. Setelah puas, Jane kembali memangku anaknya. Sayang, apapun yang terjadi, kau tetaplah istriku. Jika mama tidak bisa menerimamu, maka aku akan melepaskan semua harta kekayaan yang aku miliki. Aku akan meninggalkan Sultan Holdings dan akan hidup bersamamu. Kita akan pergi jauh, sejauh mungkin dari mama. Aku nggak mau mama kembali mengusik kita, dan aku harus kehilangan kamu lagi. Maukah kamu hidup sederhana bersamaku tanpa nama besar Sultan lagi? Tanya Jane pada Zahra. Zahra mengangguk mantap. Aku mencintaimu tulus dari hatiku yang paling dalam. Cintaku padamu tanpa syarat. Aku tidak mempermasalahkan kau kaya atau miskin. Aku selalu mencintaimu dan akan selalu ada di sampingmu, ucap Zahra. Jane kembali memeluk istrinya. Dia sangat bahagia. Jane sudah memikirkan ini selama beberapa hari sebelumnya. Dia akan melepaskan semua harta kekayaan keluarganya. Dia akan menyusul Zahra di kampung dan mengajaknya pergi jauh. Mereka akan memulai kehidupan yang baru yang sederhana. Hanya ada dia, Zahra, dan Baby Al. Dia sudah bertekad dalam hatinya. Zahra terdiam. Benar yang dikatakan oleh Jane. Mereka akan pergi jauh dan hidup bahagia di sana. Lalu bagaimana dengan mama? Tanyanya dalam hati. Mama, kamu tidak perlu memikirkan mama. Jika dia benar-benar ibu yang mencintai aku anaknya, dia tidak akan memisahkan kita. Dia tidak akan membuat kau menderita. Karena dia tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Atau kau tidak mau hidup denganku karena aku miskin. Bukan seperti itu. Jangan salah paham. Aku tulus mencintaimu. Walaupun kau tidak memiliki apa-apa. Aku rela hidup susah asal tetap bersamamu. Aku juga tidak sanggup harus berpisah denganmu, ucap Zahra sedih. Baiklah, besok kita akan pergi dari sini.
dari kehidupan seorang Jane yang kaya raya menjadi Jane yang biasa saja. Aku akan melepaskan nama Sultan dari namaku. Berjanjilah, kau akan selalu ada di sampingku. Ya, aku berjanji, ucap Zahra mantap. Sekarang makan dulu sarapannya, ucap Zahra. Dia mengambil bubur yang terletak di atas meja dan menyiapkan ke mulut Jane. Episode 89. Bubur yang ada di dalam mangkok habis sudah dan berpindah ke perut Jane. Jane makan dengan sangat lahap. Setelah kenyang, Zahra mengajaknya ke kamar mandi. Zahra ingin membantu Jane untuk mandi. Sudah sejak kemarin Jane juga belum mandi. Setelah mandi, Zahra membantu Jane kembali berbaring di tempat tidur. Jane terlihat lebih segar. Untung saja Baby Al sedang tertidur, hingga Zahra tidak kesulitan untuk membantu Jane. Baby Al masih terlelap di atas tempat tidurnya. Sekarang minum obatnya ya, ucap Zahra. Jane mengangguk dan menerima obatnya dan memakannya. Sekarang istirahatlah, ucap Zahra menyelimuti tubuh. Zahra bergerak meninggalkan Jane. Jane menahan tangannya. Jangan pergi, mohon Jane. Zahra tersenyum. Aku tidak akan pergi. Aku hanya mau melihat Al. Kamu tenang saja. Istirahatlah, ucap Zahra. Jane mengangguk. Di rumahnya, Mama Jane sedang duduk di kamarnya. Sebenarnya sudah sejak tadi pagi dia bangun, tapi dia malas untuk turun ke tempat tidurnya. Mama Jane memikirkan semua yang sudah terjadi. Sejak awal Zahra menikah dan masuk keluarganya hingga saat ini. Entah apa yang membuat orang menyukai Zahra, bahkan suaminya juga sangat menyayanginya sangat menyayangi menantunya itu. Dulu aku berpikir dia hanya gadis kampungan yang beruntung karena bisa menikahi dengan anakku yang kaya raya. Dia ingin hidup mewah dengan menikahi anakku. Aku sangat tidak menyukainya. Aku harus waspada. Siapa tahu dengan dugaanku benar. Dia hanya menginginkan hartaku. Aku harus melindungi anakku dari wanita ular sepertinya. Berbagai macam cara sudah aku lakukan agar dia dan Jane berpisah. Bahkan aku sengaja ingin menikahkan Jane dengan Bella, seorang gadis yang cantik dan tentunya sama levelnya denganku. Apalagi setelah aku tahu bahwa dia menikah dengan secara terpaksa, bukan karena cinta seperti buang mereka berdua ucapkan. Jangan tanya aku tahu dari mana, karena aku punya banyak uang. Jadi dengan mudahnya aku bisa mendapatkan semua informasi tentangnya. Aku bahagia akhirnya bisa mengusirnya dari rumah setelah aku membuatnya seolah-olah bersalah dengan memasak makanan yang tidak boleh dimakan oleh Jane. Aku sengaja memasukkan obon udang ke dalam masakannya karena Jane alergi dengan udang. Jadi saat dia memakannya, Jane akan sakit dan Zahra akan disalahkan. Ternyata aku salah. Jane mencintainya. Dia mencari Zahra dan membawanya kembali ke rumah. Bahkan mereka berdua pergi dari rumahku. Zahra membawa pergi Jane. Zahra membawa pergi Jane-ku, anak sayanganku. Dia merebutnya dariku. Aku semakin membencinya. Aku memperkosa Bella agar dia merebut Jane dari Zahra, tapi aku tidak menyangka dia berbuat nekat dengan menculiknya. Dia ingin membunuh Zahra. Untung Jane cepat menemukannya. Jika tidak, aku akan memiliki menantu seorang pembunuh. Aku bergedik ngeri dibuatnya. Tidak, aku bersyukur dia tidak menjadi menantuku. Hingga muncullah seorang pria yang mengaku mencintai Zahra. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku senang dia ingin merebut Zahra dari Jane. Berarti tidak perlu berusaha payah lagi memisahkan mereka. Tapi lagi-lagi keberuntungan berada di pihak mereka. Penjahat tersebut tertangkap dan Zahra terluka. Jane bahkan seperti orang gila dibuatnya. Kini mereka hidup bersama dan bahagia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hamilnya Zahra. Tapi tetap di dalam hati kecilku, aku harus waspada, bisa jadi ini hanya topeng atau sandiwara dia untuk mendapatkan hati Jane-ku. Dan anaknya akan mewarisi semua harta kekayaan keluargaku. Hingga anaknya lahir dan aku kembali dari proses pengobatanku di luar negeri. Aku mendatanginya dan memintanya untuk meninggalkan Jane. Aku mohon agar dia mau jika ingin melihat aku berumur panjang. Dengan berat hati, dia pergi meninggalkan Jane. Aku bahagia. Rasanya sangat lega saat itu dia meninggalkan rumah. Walau Jane marah, aku diam saja. Aku pikir dengan berjalannya waktu, dia bisa melupakan Zahra dan akan menikah lagi dengan gadis pilihanku. Aku ingin menikah
Aku ingin menikahi Jane dengan anak dari kenalanku seseorang, dokter yang merawatku selama aku sakit di luar negeri. Anaknya juga seorang dokter. Aku sangat tergiur. Siapa yang tidak ingin punya menantu seorang dokter? Jane marah dan mendiamkanku. Aku masih bersabar. Mungkin dia butuh waktu, pikirku. Jane menyibukkan dirinya dengan bekerja dan terus bekerja. Hingga sebuah panggilan telepon yang mengatakan bahwa Jane pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Aku panik, sedih, dan takut. Apa yang terjadi pada anakku? Aku terkejut. Ternyata Jane selama ini sakit tapi tidak mau berobat. Aku menangis saat dokter memvonis dia dengan mengatakan bahwa anakku depresi. Bagai disambar petir, aku mendengarkannya. Aku menyesal. Anakku sudah dibutakan cinta. Episode 90. Aku pergi melihatnya ke rumah sakit. Miris dan sakit hati ini saat melihat kondisinya. Tubuhnya lemah, terbaring di tempat tidur. Kurus, kotor, dan tak terurus. Itulah kesan pertama orang yang melihatnya. Sebegitu kuatkah kekuatan cinta mereka, hingga dia seperti orang tidak memiliki tujuan hidup. Bisa dikatakan seperti mayat hidup. Aku sedih, aku menangis. Suamiku semakin menambah kesedihanku. Dia memarahiku. Aku sangat sedih. Suamiku tidak pernah semarah ini hingga membentakku dan memakiku. Kini aku sadari bahwa aku salah. Aku salah telah berpersangka dengan Zahra. Benar yang dikatakan suamiku. Dia bukan wanita yang matre yang menginginkan uang Jane. Buktinya, aku pernah memberinya sejumlah uang dengan jumlah yang sangat banyak, tapi dia tidak mau menerimanya. Malah pergi meninggalkan Jane. Pertama aku kira dua hanya berpura-pura. Kini aku menyesal. Aku baru sadar bahwa dia tulus mencintai anakku, tulus menyayangi Jane. Harusnya aku merasa beruntung memiliki menantu baik, soleha dan tidak matre. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Zahra sudah terlanjur pergi, dan itu semua karena aku. Aku yang memaksanya untuk pergi meninggalkan Jane. Aku yang egois hingga melupakan kebahagiaan anakku. Ternyata aku jahat. Aku menyesal. Aku ibu yang sangat jahat. Aku meninggalkan Jane tadi pagi. Aku dengar mereka akan menyebut Zahra dan anaknya. Aku akan bertemu dengan cucuku, cucu yang sama sekali belum pernah aku lihat. Bukan tak pernah aku lihat, aku pernah melihatnya digendong Zahra, tapi aku tidak memperdulikannya. Pantaskah aku memanggilnya cucuku? Maukah dia memanggil aku nenek? Bagaimana aku bersikap saat bertemu dengan Zahra? Maukah dia memaafkan aku? Aku sudah terlalu jahat padanya. Aku selalu menghinanya dan memakinya. Mama Jane Pop N. Mama Jane masih di rumah. Langkahnya sangat berat ke rumah sakit. Nanti saja aku ke sana bersama suamiku, batinnya. Sementara di rumah sakit, Jane sudah terbangun dari tidurnya. Hari sudah mulai malam. Dokter juga sudah memeriksanya. Jane sudah dikatakan sehat, hanya butuh asupan makanan dan gizi yang cukup untuk memulihkan kondisi badannya. Zahra sedang menggendong baby Al. Jane bangun dari tidurnya dan berjalan pelan ke arah Zahra. Sayang, ayo bersiap. Kita mau kemana? Ini sudah malam, tanya Zahra. Kita akan pergi jauh dari sini. Aku akan membawamu dan Al jauh dari kehidupan mama. Aku gak mau mama menyakiti kita lagi. Tapi ini sudah malam, besok pagi aja kita berangkatnya. Baiklah, tapi kita harus cepat. Aku gak mau kamu bertemu dengan mama. Aku gak mau mama menggagalkan rencana kita ini. Baiklah, sekarang kamu istirahat ya, ucap Zahra sambil mengangguk. Jane berjalan kembali ke tempat tidurnya. Zahra menyelimuti Jane. Jane memegang tangannya. Kamu percaya padaku kan? Aku percaya padamu. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu bersamamu. Walaupun kita hidup miskin dan menderita, aku tetap bersamamu. Percayalah, ucap Zahra. Zahra membawa baby Al ke tempat tidur mereka. Kemudian dia menidurkan baby Al. Zahra termenung sendiri. Apakah yang kami lakukan ini benar ya Allah? Aku memohon petunjukmu. Jika semua ini benar, permudahkanlah langkah kami ini. Aku serahkan semuanya padamu. Restuilah langkah kami ini. Amin. Akhirnya Zahra ikut terlelap.
Episode 91. Pagi-pagi sekali, Jane dan Zahra telah bersiap-siap untuk pergi. Tidak banyak tidak banyak barang yang mereka bawa. Sebelumnya, Jane sudah menelpon Henry dan memberitahukannya. Henry yang mengurus semua administrasi rumah sakit dan membantu Jane dan Zahra untuk pergi. Jane dan Zahra telah sampai di bandara. Jam setengah 7 pagi, mereka mengambil penerbangan pertama menuju Pulau Sumatera. Jane sudah menelpon sahabatnya yang ada di Sumatera, dan Jane akan bekerja di sana. Mereka pergi diam-diam. Jane meminta Henry untuk merahasiakan kemana mereka akan pergi, dan memintanya mengembalikan mobil dan mengurus perusahaan membantu ayahnya. Jane tidak mau mamanya mencari dan menemukan mereka. Terima kasih banyak, Hen. Aku berutang budi padamu, ucap Jane. Tak perlu sungkan. Cukup jaga Zahra dan Al dengan baik. Aku sangat senang. Ingat, jangan sakiti dia karena dia adalah adikku, ucap Henry. Tentu, pasti akan kujaga. Aku titip perusahaan dan juga papa ya. Tolong bantu papa. Dia sudah tua. Aku takut nanti dia akan sakit. Kau tenang saja. Aku pasti akan mengurus perusahaan. Berangkatlah. Terima kasih kak, ucap Zahra dan menyelami tangan Henry. Baik-baik ya, jaga suami dan anakmu. Jangan dengarkan apa kata orang. Kalau ada apa-apa, hubungi kakak ya. Zahra mengangguk. Zahra dan Jane masuk dan bersiap menunggu keberangkatan. Henry kembali ke kantornya. Tiba di kantor, Henry berjalan masuk ke dalam. Pak, ada tamu, ucap Mila sekretarisnya. Saya minta menunggu di dalam, Pak. Siapa? Katanya teman Bapak Tia, jawab Mila. Oke, terima kasih. Henry berjalan masuk ke dalam ruangan. Ceklek, pintu terbuka dan Henry melangkah masuk, bersamaan dengan Tia yang menoleh ke pintu. Ada apa kau mencariku hingga ke kantorku? Tanya Henry datar. Tia kaget dengan ekspresi Henry. Biasanya Henry jahil dan ramah. Kini Henry berubah serius dan datar. Aku hanya ingin bertanya mengenai Jane dan Zahra. Tadi pagi aku ke rumah sakit untuk melihatnya, tapi sudah tidak ada. Aku sudah menelponnya, tapi tidak aktif. Jadi aku putuskan untuk menemuimu, karena kamu pasti tahu di mana mereka, jawab Tia. Aku rasa itu hanya alasanmu saja. Kau ingin bertemu denganku kan? Apa kau merindukan aku? Tia emosi mendengar ucapan Henry. Bukannya menjawab, malah balik menanyakan hal yang tidak penting menurutnya. Aku kesini untuk mengetahui kabar sahabatku, bukan mencarimu. Jangan kegeeran, jawab Tia ketus. Kalau aku tidak mau memberitahumu, kau mau apa? Tanya Henry balik. Kau? Tia berdiri dan mau melangkah pergi. Dia sangat kesal, bukannya menjawab, Henry malah mempermainkannya. Belum sempat dia melangkah, Henry sudah mencekal tangannya. Mau kemana? Tanya Henry. Lepaskan, aku mau kembali ke kantorku. Percuma aku bertanya padamu, buang-buang waktuku saja, ucap Tia. Henry berjalan memutari meja tanpa melepaskan tangan Tia. Kini Tia tepat berada di depannya. Bilang saja kau rindu padaku kan, ucapnya lagi memprovokasi Tia. Dalam mimpimu, ucap Tia. Tangannya mencoba lepas dari cekalan Henry. Henry memajukan wajahnya mendekat. Tia berubah merah, padam, dan panik. Henry terus memajukan wajahnya. Tia yang takut memejamkan matanya. Henry semakin maju dan berbisik di telinganya. Aku tidak akan memberitahukanmu di mana mereka berada. Mereka sudah pergi jauh. Setelah itu, dia melepaskan tangan Tia. Tia masih diam terpaku di tempatnya. Tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa detik, dia tersadar dan berlari keluar ruangan. Henry tersenyum melihat tingkahnya. Lucu sekali dia. Aku semakin menyukainya. Polos sama seperti Zahra sahabatnya, ucap Henry dalam hati. Sementara Tia berlari menuju lift. Setelah sampai di lift, dia memegang dadanya. Ya ampun, kenapa aku jadi begini? Kurang ajar sekali dia, berani mengerjai aku.